Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. dari mahasiswa semester 6 jurusan Sistem Informasi yang akan melakukan tugas akhir semester dari mata kuliah e-government yang bertema tentang e-voting. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Naufal Hatta Yufrihan dengan NPM 1118101017. Saya Muhammad Luki, NPM 118101002. Perkenalkan, nama saya Iksan Nusandi dengan NPM 118101011. Nama saya Deandro Fitra Rahmansyah dengan NPM 11191310002. Mungkin pembahasan awal akan dijelaskan oleh Kang Luki. Mangga, Kang Luki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian apa itu e-government. Nah, e-government itu banyak sekali definisinya. Namun di sini saya akan menjelaskan yaitu penggunaan internet dan sarana teknologi lainnya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau warga. Nah, sehingga mereka memungkinkan mengakses informasi pemerintah dan menyelesaikan transaksi pemerintah dimanapun dan kapanpun dengan sesuai dengan persyaratan akses yang sama untuk semuanya. Mungkin pembahasan kedua akan saya jelaskan latar belakang kita memilih tema e-voting ini. Kenapa kita memilih tema e-voting ini? Karena Indonesia telah memberlakukan yang namanya pemilihan atau pemilu yang selalu dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Kenapa kita mempunyai ide tentang e-voting ini? Karena kita sedang dihadapkan dengan kondisi yang kita terjebak oleh pandemi ini. Jadinya kita punya pemikiran untuk membuat e-voting pemilu online. Dikarenakan adanya juga kita tidak bisa melakukan secara yang biasa atau offline, jadinya kita harus bisa melaksanakannya secara online agar tidak menimbulkan klaster baru di saat pandemi ini. Mungkin saya akan lanjut ke existing system. Existing system ini ada dua, ada flowchart existing system pemilu dan future system. Dan flowchartnya akan dijelaskan oleh Kang Deandro. Ya, di sini saya akan menjelaskan flowchart existing sistem pemilu. Syarat dari sistem ini ialah Anda harus berwarga negara Indonesia dan sudah menikah. Jika Anda belum menikah, setidaknya Anda sudah berumur 17 tahun ke atas. Sistem akan dimulai jika Anda berwarga negara WNI, Anda akan lanjut. Jika Anda bukan warga negara WNI, Anda akan tidak berhak untuk mengisi sistem ini dan selesai di finish. Jika Anda warga WNI, akan berlanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu status menikah. Jika Anda sudah menikah atau belum, Anda akan dihadapkan syarat selanjutnya, yaitu umur setidaknya 17 tahun. Jika syarat kedua tersebut terpenuhi, Anda akan bisa lanjut dan bisa memilih kandidat. Jika syarat kedua tersebut tidak terpenuhi, Anda akan tidak berhak untuk mengisi sistem ini dan selesai di finish. Dan future system akan dijelaskan oleh Kang Iksan Nusandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang future system yang ada di aplikasi e-voting. Sebenarnya e-voting ini hanya di tingkat RW saja, karena kelompok kita tidak mampu untuk membuat sebuah e-voting di tingkat pemilihan umum seperti kayak presiden atau sebagaimana. Maka dari itu kelompok kita membuat sebuah sistem
sistem e-voting di tingkat RW, yang dimana di RW di warga ini akan dimulai dengan memasukkan NIK. Terus kalau misalnya NIK-nya gagal, maka akan memunculkan lampiran error. Dan misalnya kondisinya berhasil, maka sistem tersebut akan menampilkan calon kandidat dan akan melanjutkan ke pemilihan calon kandidat. Setelah warga tersebut memilih calon kandidat dengan suaranya sendiri, maka sistem tersebut akan finish atau selesai. Dan selanjutnya ada UML modeling. Di UML modeling ini ada use case diagram, skenario diagram, sequence diagram, activity diagram, state diagram, dan class diagram. Untuk use case diagram mungkin akan dijelaskan lagi oleh Ihsan Nur Sandi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram di sistem e-voting di tingkat RW. Di sini ada dua ini apa sih? Dua apa sih itu? Dua sistem lah. Ya enggak, bukan dua sistem, dua ini apa, dua pengguna lah, yang dimana ada voter dan ada admin. Nah, si voter ini bisa daftar dulu ke admin, udah itu langsung login menggunakan NIK, sudah login langsung use case-nya langsung mengarah ke pemilihan, sehingga data tersebut bisa ditangkap oleh admin, dan admin akan memunculkan use case update. Dan sequence diagram akan dijelaskan oleh saya. Mungkin ini ada tahapan pertama itu pendaftaran. Jadi nanti pengguna atau user akan membuka daftar halaman, dan nanti juga akan ada yang menginput pendaftaran juga, mengisi form pendaftaran. Kalau berhasil nanti data dikirim ke sistem, dan nanti si user akan mendapatkan informasi pendaftaran berhasil. Ini login. Dan nanti user akan masukkan NIK-nya, dan nanti sistem akan memvalidasi, dan nanti akan langsung dimasukkan ke halaman pemilihan. Sequence diagram pemilihan, nanti saat user sudah melakukan login dan lain-lain, user akan masuk dengan halaman pemilihan dan memilih calon pasangannya. Dan saat sudah mengirim calon pasangan, nanti data akan masuk ke dalam sistem, dan nanti user akan mendapatkan data dan apakah dia berhasil memilih atau tidak. Update. Di sini itu update yang berperannya adalah admin. Di saat nanti ada membuka halaman update dan admin melihat data suara paslon, dan nanti sistem akan merubah statik atau suara yang dipilih dari paslon tersebut dan menampilkan datanya. Mungkin activity diagram akan dijelaskan oleh Dian Novita. Ya, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama ialah pendaftaran. Di sini ada dua aktor, yaitu user dan sistem. User dihadapkan kepada form pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai, lalu klik selesai. Setelah selesai, sistem akan menampilkan halaman login kepada user. Setelah masuki halaman login, user akan mengisi form login, lalu mengisi NIK, lalu klik selesai, dan sistem akan menampilkan halaman beranda atau halaman pilih calon kandidat. Dan di sini adalah kondisi pemilihan. User akan memilih calon
RW yang akan dipilih. Lalu sistem akan menampilkan halaman pemilihan. User akan memilih calon RW yang akan dia pilih. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi data ketika user sudah memilih. Di sini ada kondisi update. User akan mengklik menu update, lalu sistem akan menampilkan halaman update data. Setelah user mengubah dan menampilkan data, sistem akan menampilkan data, yaitu hasil pemilihan seperti diagram pemilihan sudah berapa. Dan mungkin step diagram yang akan dijelaskan oleh Kang Luki, mangga. Nah, di sini state diagram ya, yaitu pendaftaran. Jadi pendaftaran itu menampilkan halaman pendaftaran, lalu mengklik, terus akan muncul validasi untuk mengisi form-form pendaftaran tersebut. Nah, setelah mengisi tersebut, diproseslah pendaftaran tersebut. Nah, terus ke pemilihan. Pemilihan ini menampilkan halaman pemilihan tersebut. Setelah mengklik pemilihan, terus akan selanjutnya ke validasi lagi. Menampilkan pilihan calon-calon yang akan dipilih. Sudah, terus kalian sudah memilih pasangan yang kalian akan pilih, terus datanya itu akan langsung dikirim. Nah, terus update. Untuk update, menampilkan halaman update. Setelah diklik lagi, validasinya menampilkan data pemilihan paslon atau orang-orang yang dipilih. Terus validasinya merubah dan menambah suara yang akan dipilih atau yang sudah dipilih. Terus validasinya menampilkan diri halaman quick count atau berapa banyak yang dipilih oleh kayak calonnya ini berapa, calon satu lagi berapa banyak yang memilih pasangan tersebut. Mungkin pembahasan selanjutnya adalah kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Isan Sandi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang ada di aplikasi e-voting tingkat RW, yang dimana ada tabel 1, ada admin, terus ada kolomnya ada ID admin, username, full name, dan password. Terus yang kedua ada tabel user, yang dimana ada kolom ID user, full name, ID RT, JK, dan pemilih. Yang ketiga ada tabel kandidat, di mana kolom tersebut ada ID kandidat, nama calon, foto, visi, misi, suara, dan period. Terus ada tabel pemilih, yang di mana ada kolom nick, period, dan yang terakhir ada tabel RT, ada di kolomnya itu ada ID RT, ID kandidat, dan nomor RT. Di sini saya akan merealisasikan kelas diagram tersebut, yang dimana tabel RT di kolom ID RT merealisasikan dengan tabel user dengan kolom ID RT, dan di tabel user dengan kolom ID user merealisasikan dengan tabel pemilih dengan kolom nick. Selanjutnya ada tabel kandidat, kolomnya period, merealisasikannya dengan tabel pemilih, nama kolomnya period. Yang terakhir ada tabel kandidat, nama kolomnya ID kandidat, merealisasikannya dengan tabel RT di kolom ID kandidat. Dan satu lagi ada relasi database PHP ya. Di sini saya sudah membuatnya sama sih kayak tadi, kayak kelas diagram, sama kayak relasinya sama kayak tadi. Mungkin ini ada demo aplikasi yang akan
dijelaskan oleh seksama, tapi dengan pindah dulu share screen-nya. Ya, mungkin ini ada tampilan halaman awal dari aplikasi e-voting. Kita memakai RW10 untuk sebagai contoh. Dan nanti user akan memasukkan NIK, dan sebelum memasukkan NIK, admin harus menyiapkan dulu NIK user sebelum memilih. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem aplikasi di app voting pemilihan RW10. Di sini ada tampilan awalnya itu silakan masukkan NIK untuk dapat melakukan pemilihan. Dan ada form masukkan NIK. Nah, di sini warga harus memasukkan NIK-nya masing-masing, terutama kepala keluarga, karena tahu saya pemilihan RW itu yang dipilih hanya kepala keluarganya saja. Nah, di sini ada mengelola data keluarga, mengelola data kepala keluarga memakai admin. Nah, jadi admin setiap RT melakukan input data untuk memasukkan data NIK tersebut, dan setiap kepala keluarga bisa memilih pasangan RW tersebut dengan online. Nah, di sini saya akan menjelaskan input data kepala keluarga. Di sini saya akan masuk dulu ke login admin dulu untuk mendapat input data kepala keluarga. Nah, di sini saya ada dashboard, ada data kepala keluarga, ada data kandidat, ada data nomor RT, dan yang terakhir ada perolehan. Nah, jadi di sini tugas admin yang pertama-tama akan menginput dulu data nomor RT. Nah, kebetulan RT tersebut ada 5 RT. Kita input dulu ya. Tambah data nomor RT, ada ID RT dan nomor RT. Kita tambah dulu aja 5. 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Sudah cukup. 3 aja. 3 aja. Terus yang kedua, di tugas tersebut menginput data kepala keluarga. Kita klik tambah kepala keluarga, masukkan NIK tersebut. Ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya contohnya NIK-nya 327 3030 311 99 0008 NIK-nya. Jadi maksimal tuh variabelnya integer, jadi harusnya angka semua, jangan ada sampai ada huruf atau huruf apapun lah. Makanya harus angka, dan maksimalnya harus 16 huruf angka. Dan masukkan kepala keluarga, misalnya nama saya sendirilah, Iksan Nusandi, jenis kelamin laki-laki, dan nomor RT-nya tuh kebetulan nomor RT 1 tambah. Nah, di data akan muncul data untuk pemilihan ketua RW, yang dimana nanti NIK ini dapat digunakan sebagai login untuk pemilihan tahun RW 10. Contohnya kayak gini, kita logo dulu, terus menggunakan NIK ini. Kita itu dua aktor, bisa sebagai user, bisa sebagai admin. Contohnya kita coba dulu. Ini saya akan masukkan NIK tersebut yang sudah saya daftarkan tadi. Oh, lupa tadi saya belum menginput data kandidatnya, maaf. Nah, sini saya tadi lupa, saya belum diinput data kandidatnya. Nah, di sini saya akan input data kandidatnya, yang dimana itu ada nama kandidat, foto kandidat, visi dan misi. Saya akan masukkannya nama dengan contoh di kelompok saya aja dah, Leandro Fitra. Ini kita bisa pilih foto ya buat calon pasangannya, calon RW.
di sini. Ya, Misinya contohnya membangun daerah lebih daerah lebih lebih baik. bersejahtera. Misinya membangun inovasi dan kreatif. Ini hanya contoh ya. Nah, tambah kandidat. Dan akan muncul daftar kandidat beserta fotonya. Dan di sini Coba bikin luasan satu lagi satu lagi aja. Dah. biar bisa milih kan. Ya. Di sini saya akan input nama Arul sebagai contoh. Arul dengan foto sama kayak tadi. Arul. Di sini visinya berbeda ya, membangun daerah untuk maju ke depan, dan misinya membangun pemuda lebih baik lagi. Ini hanya contoh. Nah, kita tambah kandidat. Nah, di sini sudah ada daftar kandidat calon ketua RW 10. Di sini admin bisa mengedit, melihat, menghapus. Kita lihat. Kita bisa merubah nama, merubah foto, merubah visi dan misi. Kalau misalnya dari calon ada kesalahan. Terus selanjutnya kita akan mencoba memilih calon ketua tersebut dengan menggunakan sebagai user. Kan kita tadi udah memasukkan daftar kepala keluarga, dan di sininya formnya hanya memasukkan nicknya aja. Jadi kita input nick yang tadi yang kita sudah daftarkan. Kita login dan akan muncul daftar calon ketua RW 10. Yang dimana sistem tersebut sudah menampilkan daftar calon ketua RW 10 tahun 2001 dan 2022. Si user bisa lihat visi misi, nama calon, visi dan misi, sehingga bisa memudah user melihat gitu dari setiap profil calon ketua tersebut dengan mudah, tanpa harus ke TPS, hanya lewat handphone saja. Kita contoh, kita beri suara di sini, klik, kalau udah, sistem akan beralih ke sini. Dengan terima kasih atas partisipasi Anda. Suara yang Anda berikan menentukan masa depan RW 10. User akan menunjuk kembali dan tidak bisa menginput 2 kali. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya user memasukkan 2 kali, maka sistem tersebut akan muncul Anda sudah memberikan suara. Dan misalnya kalau si admin belum mendaftarkan daftar kepala keluarga, maka akan muncul seperti ini. Anda tidak berhak memberikan suara karena si admin belum nge-input daftar kepala keluarga tersebut. Dan kita balik lagi ke admin untuk melihat perolehannya. Nah, si daftar keluarga tadi udah memberikan suara, otomatis di dashboard admin akan menunjukkan perolehan suara, di mana tadi yang pertama udah memilih Deandro Fitra, maka diagram tersebut akan muncul warna biru, jumlah suara 1 dan Arul 0 karena belum memilih. Ya, mungkin segitu penjelasan dari aplikasi e-voting. Dan pembahasan selanjutnya ada pengujian black box yang diawali dengan daftar keluarga yang akan dijelaskan oleh Muhammad Luki. Silakan Muhammad Luki. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengujian black box daftar kepala keluarga. Yaitu skenario pengujian. Nah, di skenario pengujian ini ada 3 menu, yaitu tambah data, hapus data, sama edit data. Nah, dengan skenario pengujian ini ada kasus pengujian. Dari menu tambah data, kasus pengujian tersebut, masukkan data kepala keluarga, kemudian klik tambah kepala keluarga. Nah, terus selanjutnya dihapus data, klik data yang akan dihapus,
lalu klik hapus. Lalu di menu ketiga edit data, yaitu klik data yang akan diedit, lalu klik edit. Nah, terus di skenario pengujian tersebut juga ada hasil yang diharapkan. Di menu tambah data, yang akan diharapkan yaitu data berhasil ditambah. Di menu kedua, hapus data, data berhasil dihapus. Lalu di menu ketiga, data edit, data berhasil diedit. Lalu ada juga skenario pengujian yaitu hasil pengujian. Nah, di hasil pengujian ini data 1, 2, 3 tersebut sesuai. Semuanya sama, ada skenario pengujian kesimpulan. Data 1, 2, 3-nya tersebut juga normal. Mungkin kita lanjut ke data kandidat yang akan dijelaskan oleh Dian Pita. Di sini saya akan menjelaskan pengujian black box terhadap data kandidat. Ada 3 skenario pengujian, yaitu tambah data kandidat, hapus data kandidat, dan edit data kandidat. Untuk kasus pengujian tambah data kandidat, masukkan semua data kandidat, kemudian klik tambah kandidat. Untuk kasus pengujian hapus data kandidat, klik data kandidat yang ingin dihapus, kemudian klik hapus. Untuk kasus pengujian edit data kandidat, klik data yang ingin diedit, kemudian klik edit. Hasil yang diharapkan terhadap skenario pengujian tambah data kandidat, yaitu data berhasil ditambah. Hasil yang diharapkan untuk skenario pengujian hapus data kandidat, data berhasil dihapus. Untuk hasil yang diharapkan untuk skenario pengujian edit data kandidat, data berhasil diedit. Hasil pengujian terhadap 3 skenario pengujian ini yaitu data sesuai. Kesimpulannya, ketiga skenario pengujian ini normal. Mungkin kita lanjut ke nomor RT. Dirinya di nomor RT juga ada 3 skenario pengguna. Yang pertama ada tambahkan nomor RT, hapus nomor RT, dan edit nomor RT. Kasus pengujian. Memasukkan semua nomor RT, kemudian klik tambah nomor RT, klik data. Yang kedua, hapus data. Klik data nomor RT yang diinginkan dihapus, kemudian langsung klik hapus. Edit data nomor RT, klik data nomor RT yang ingin diedit, kemudian klik edit. Hasil yang diharapkan, data berhasil diubah, data berhasil dihapus, data berhasil diedit. Hasil pengujian ketiganya sesuai dan kesimpulannya normal dari ketiganya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata yang kami ucapkan dan ketidaklengkapan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.